Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Rika Yulia Milenia, mahasiswi Steki PGRI Sumatera Barat, bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nak. Saya yang Sari. Ibu bisa memanggil saya Ria. Saya yang WA Ibu kemarin melakukan konseling. Apa Ibu ada waktu? Nah, perkenalkan, nama Ibu Rika Yulia Milenia, bisa dipanggil Ibu Rika. Nah, baiklah, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan proses konseling pada hari ini. Baiklah, Ibu dengan senang hati melakukan konseling dengan Ananda. Bagaimana kabar Ananda hari ini, Nak? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ananda pernah melakukan proses konseling? Sudah, Bu. Bagus sekali. Di sini sedikit Ibu jelaskan kembali apa itu konseling. Nah, di sini konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien. Nah, di sini Ibu sebagai konselornya, Ananda sebagai kliennya. Nanti semua masalah-masalah Ananda ceritakan kepada Ibu. Ibu akan menyelesaikan suatu permasalahan Anda, baik masalah pribadi, karir, masalah belajar, dan lain-lainnya. Bagaimana? Anda paham? Paham, Bu. Nah, kemudian di dalam konseling individual ada azas dan unsur kerahasiaan. Nah, di sini Ananda jangan takut, jangan sungkan untuk menceritakan masalah Ananda. Semua permasalahan Anda tidak akan diketahui orang lain, hanya Ibu mengetahuinya. Ibu akan tidak menceritakan masalah Anda tanpa izin dari Ananda. Bagaimana, Nak? Oh iya, Bu. Nah, Saya paham. Bagus sekali. Kemudian kamu santai saja, rileks. Sekarang apa harapan kamu dari proses konseling ini, Nak? Ingin agar masalah cepat selesai dan menemukan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Nah, bagus sekali. Sebelumnya, baiklah, tujuan dari proses konseling yaitu untuk menuntasi suatu permasalahan Anda. Semua masalah Anda akan dituntasi. Jadi tujuan dari proses konseling itu menuntasi masalah-masalah yang Anda hadapi. Baik, Bu. Saya paham. Sekarang saya mengerti dengan apa itu konseling. Baiklah, pertemuan kita dibatasi oleh waktu ya, Nak. Kita akan melakukan proses konseling kurang lebih 30-40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, kita manfaatkan waktu yang ada. Di sini Anda, jika pertemuan ini kurang terselesaikan masalah Anda boleh menemui Ibu kembali atau menghubungi atau menemui Ibu langsung. Bagaimana? Baik, Bu. Sedikit, Bu. Baiklah, coba Anda ceritakan apa yang mengganjal di hati Anda. Apa yang bisa kita diskusikan, Nak? Coba ceritakan. Begini, Bu. Saya merasa deg-degan, takut kalau melihat ada orang yang marah-marah sama saya, Bu, ataupun di lingkungan saya sendiri. Maksud kamu bagaimana, Nak? Coba ceritakan lebih lanjut. Jadi begini, Bu. Misalnya di kelas ada teman yang kena marah oleh guru. Saya langsung takut dan tekan, Bu. Nah, coba Ananda ceritakan kepada Ibu bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi, Nak? Begini, Bu. Dulu saya baik-baik saja. Tapi semenjak saya sukses dan menjadi orang kaya, dia sombong dan berkuasa di belakang aku. Dia ada anak yang mau dia menjaman, dan ketika ada dari anak yang membuat anaknya menangis, dia pasti selalu memarahi saya, Bu, karena saya anak
tua. Dan saya sebelum menjadi sasarannya, Bu, saya sejak saat itu, saya kalau orang marah-marah pasti itu berkata. Ketika saya marah, tidak nyaman saja rasanya, Bu. Jadi kepikiran sama saya menjadi beban. Ya, Ibu memahami sekali apa yang Anda rasakan, apa ya perasaan Anda yang tampak sangat terganggu sekali dengan keadaan ini ya, Nak. Banget, Bu, sangat terganggu. Nah, baiklah kalau begitu kamu mengalami perasaan trauma terhadap tante kamu yang sering marah sama kamu. Itu bagaimana menurut kamu, Nak? Betul sekali apa yang Ibu katakan. Kamu sudah menyadari dan merasa mengalami trauma terhadap masalah Ananda itu, Nak? Iya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini, Bu. Wah, bagus sekali. Ini sebuah kemajuan yang sangat diinginkan. Oleh karena itu, tepatnya kita mendiskusikan masalah Ananda. Ibu akan menyelesaikan suatu permasalahan Anda untuk tujuan mencapai konseling kita hari ini, ya, Nak. Ya, Bu, saya setuju. Nah, baiklah, tujuan kita melakukan konseling ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam merelaksasikan dari menurunkan dan dari yang tinggi ke yang rendah masalah Ananda. Maksud Ibu di sini adalah konseling ini berupa bantuan agar mampu menurunkan kecemasan, kekhawatiran yang terhadap yang Ananda rasakan tersebut, Nak. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Nah, di sini Ibu ingin memilih teknik yang untuk menyelesaikan masalah Ananda, yaitu Ibu di sini memilih teknik desensitisasi di sini, yaitu teknik di mana kamu nanti akan membayangkan keadaan, kondisi, membuat dan kecemasan Ananda tersebut dari masalah Ananda yang rendah sampai yang tinggi nanti akan diinvestisasinya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa kehidupan ada masalah. Nah, di dunia ini tidak ada hidup kita tanpa ada masalah, ya, Nak. Sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencarikan solusinya. Suatu masalah pasti ada jalan keluar dan solusinya, ya, Nak. Kamu tetap tabah dan jangan mudah menyerah. Baik, Bu, saya setuju. Tertarik mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini kita mulai melakukan tekniknya, ya, Nak. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata Ananda, kemudian melakukan relaksasi. Sekarang Ibu menyebutkan keadaan, situasi, bagaimana keadaan yang terjadi. Nah, di sini coba Ananda pejamkan mata Ananda. Bayangkan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat tentang masalah Ananda. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu di sini punya saudara atau sepupu dan tante kamu. Ada yang tetap yang marah-marah, kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara lainnya dan akhirnya menangis. Masih tetap bayangkan, tetap pejamkan mata Ananda. Lalu tante Ananda menghampiri kalian. Sekarang tante Ananda mulai berbicara dengan suara keras, kasar, dan bayangkan raut wajah tante Ananda. Nah, sekarang coba buka mata Ananda. Rileks. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Sekali lagi Ibu ulangi. Coba tarik nafas dari perut Ananda lebih dalam-dalam, lalu hembuskan. Bagaimana? Ananda sudah merasa rileks? Sudah, Bu. Nah, di sini apa yang kamu rasakan sekarang, Nak? Saya
biasa saja. Tapi ketika saya mulai membayangkan wajah tante saya ibu takut. Nah, oke, kita sudah ada dalam masa ketakutan ini. Nah, di sini kamu sudah melawan dan melewati tahap dari teknik-teknik tersebut. Nah, di sini akhirnya tahap yang terberat kita lakukan bagaimana, Nak? Baik, Bu. Kita akan mempraktekkan lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan kepada Ibu. Nah, baiklah, sekarang kita mulai lagi ya, Nak. Sekarang, coba kamu rileks, ambil nafas dalam-dalam, lalu pejamkan mata Ananda. Sekarang, bayangkan orang-orang yang memarahi Ananda, atau anak-anak, suara yang keras, suara yang deras, yang kasar. Coba Ananda bayangkan pelan-pelan karena tidak mudah untuk membayangkannya ya, Nak. Ananda tetap tenang, santai. Sekarang seseorang ada yang memarahi Ananda atau anak yang memarahi Ananda dengan suara yang keras. Oke, sekarang coba buka mata Ananda. Tarik nafas dalam-dalam lagi, Nak, dari perut, lalu embuskan perlahan-lahan. Bagaimana perasaan kamu hari sekarang? Baiklah, Nak, dapat Ibu simpulkan dari proses konseling kita hari ini. Kita melakukan konseling, dapat kita tarik kesimpulannya dari semua masalah yang Ananda ceritakan, yang Ananda beritahu kepada Ibu. Kita dapat tarik kesimpulannya bahwa Ananda merasa kecemasan, kegemeteran, dan deg-degan terhadap tante Ananda yang sering marah-marah. Di situ Ananda merasa kecemasan terhadap apa yang telah terjadi. Ananda merasa takut, cemas, dan gemeteran. Itulah kesimpulan diskusi kita hari ini. Bagaimana perasaan Ananda? Apakah masih ada yang ingin Ananda diskusikan dengan Ibu lagi? Sepertinya tidak, saya cukup. Nah, iya. Seperti kesepakatan kita di atas, kita telah melakukan proses konseling 30 menit sampai 40 menit kita melakukannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dahulu.